Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi. Sebelum kita masuk bab yang baru, bab tentang celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bahas dulu atau kita sebutkan dulu hadis terakhir dari bab sebelumnya tentang mewarnai rambut oleh Nabi, ya. Hadis yang ke-47 dari istri Bashir bin Khashashah, ia berkata, "Ana ra'aitu," jadi sang istri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, melihat Rasulullah sallallahu keluar dari rumahnya suatu hari, gitu ya. Yanfudu ra'sah, seraya mengibaskan rambutnya karena basah, ya, seraya mengibaskan rambutnya. Wa qad ightasala wa bi ra'sihi rad'un min hina'in, yang mana waktu itu Nabi habis mandi dan di rambutnya terdapat bekas daun inai atau daun pacar, ya. Apa namanya, daun yang ditumbuk, tapi ditumbuk kasar, ya, bukan ditumbuk halus sampai jadi bubuk, tidak. Tapi daun inai tadi ditumbuk kasar saja untuk mengeluarkan apa namanya, inti warnanya. Kemudian Nabi gunakan itu untuk apa? Mewarnai rambut, ya. Nah, istri Bashir melihat hal tersebut, ya, bahwa Nabi mengibaskan rambut, yang mana rambut beliau penuh dengan bekas daun inai pacar karena Nabi selesai mewarnai rambutnya, ya. Itu hadis terakhir. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu celak. Apa bahasa Jawanya celak? Tahu? Celak, tahu celak, ya, tahu, ya? Ayo, bahasa Jawanya apa? Enggak ada, ya. Ya, celak juga, ya. Celak itu bukannya dekat kalau bahasa Jawa? Oh, cedak. Oh, cerak. Celak mata Nabi, ya, celak, ya. Bagi orang Arab, mata yang pakai celak itu istimewa, ya, istimewa. Bukan Siti mewah, ya, istimewa. Kelihatan so beautiful, so handsome, ya. Kalau dia seorang perempuan kelihatan sangat menggoda, kalau matanya mata laki kelihatan sangat berwibawa. Itu bagi tradisi orang Arab. Nah, sekarang masalahnya bagaimana syariat menimbang itu? Apakah itu juga bagian dari sunnah atau tidak, kan begitu, ya? Kalau rambut kemarin gimana? Kita merujuk sedikit. Kalau rambut kemarin gimana? Apa hukumnya? Hah? Hukumnya apa? Menyesuaikan urf masyarakat setempat. Itu hukumnya. Kalau celak mata, bagaimana hukum syariatnya? Apakah sebatas budaya orang Arab atau juga termasuk bagian dari sunnah? Maka nanti setelah kita baca hadis-hadisnya, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa menggunakan celak termasuk sunnah Nabi yang dianjurkan bagi yang mau, ya. Dan bagi yang bisa saja. Kadang ada yang mungkin alergi atau mungkin takut, ya, kecolok apa namanya, tahu, ya, wadah celak yang kayak kendi kecil warna kuning emas. Terus ada, tahu kayak stick oli mobil. Nah, bapak-bapak tahu lah, ya, stick oli mobil tuh, ya. Nah, kan begitu dicelup. Nah, butir-butir celak warna hitam tadi nempel di besi tadi. Nah, itu yang kita jepitkan di bulu mata kita. Just gitu, ya. Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam
bab Tibbun Nabawi di kitab Zadul Ma'ad memasukkan celak sebagai pengobatan. Ya. Jadi Zadul Ma'ad itu kan kitab besar nih, kitab besar. Nah, salah satu babnya itu adalah Tibbun Nabawi. Cuma kalau jenengan pergi ke toko buku, nyari buku Tibbun Nabawi Ibnul Qayyim, itu seperti seolah-olah buku yang berdiri sendiri. Sebenarnya itu adalah bab bagian dari Zadul Ma'ad. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim bukan hanya ulama hadis, bukan hanya ulama tafsir, bukan hanya ulama tazkiyatun nafas, tapi beliau juga ulama yang pakar di bidang pengobatan medis. Tibbun Nabawi. Meskipun tidak semua apa yang beliau cantumkan di kitab tersebut adalah sesuatu kebenaran mutlak. Ya. Bahkan ada beberapa bab atau beberapa poin di kitab Tibbun Nabawi karya Ibnul Qayyim itu yang perlu kita kritisi, yang ada kekeliruannya, sehingga tidak serta-merta kita katakan Tibbun Nabawi itu sunnah yang harus dilaksanakan. Tibbun Nabawi adalah salah satu metode di antara sekian banyak metode. Ini perlu saya bahas sedikit. Kenapa? Karena ada segelintir orang yang begitu memfokuskan hanya Tibbun Nabawi dan anti banget dengan dunia medis kedokteran, dengan menuduh ilmu kedokteran itu ilmu kafir. Kita hanya harus kembali kepada Tibbun Nabawi. Masalahnya Tibbun Nabawi itu apakah seluruhnya kita anggap sunnah yang harus dilaksanakan jika kita sakit, atau sekedar pilihan? Jawabannya pilihan. Ya. Jadi jangan anggap Tibbun Nabawi itu sesuatu yang pokoknya kalau sakit harus Tibbun Nabawi, kalau sakit harus Tibbun Nabawi. Enggak juga. Sama halnya dengan kalau sakit harus obat medis, kalau sakit harus obat, enggak juga. Dia hanya satu metode penyembuhan di antara sekian banyak metode, dan kita dikasihkan pilihan, kan begitu. Maka ada orang yang terlalu pokoknya Tibbun Nabawi, anti dengan medis. Sebaliknya, ada yang hanya sebatas medis tapi anti banget dengan Tibbun Nabawi. Nah, orang yang ketiga itu yang pertengahan, menggabungkan apa? Berbagai itu artinya kalau memang ini yang lebih tepat untuk penyakitnya, sudah ini. Kalau ini sebagai pendukungnya, ya terima gitu loh. Yang penting semua ada dalilnya, ada argumentasinya, ada narasi ilmiahnya, ada bukti-bukti otentiknya. Dan gak usah saling tuduh. Cuma terkadang ini, ya, pedagang-pedagang obat herbal ini nih yang kebablasan. Saya tidak anti herbal, saya juga minum obat herbal. Di antaranya Habbatus Sauda, madu lanang. Saya kan lanang, gitu. Madu, tahu bawang lanang kan? Madu bawang lanang itu, madu Yaman. Ya, saya konsumsi. Tapi tidak saya katakan kemudian inilah satu-satunya obat dan vitamin yang tersedia, yang lain nggak boleh, nggak juga. Saya juga minum vitamin dari IPI. Tahu ya, yang kecil-kecil itu ya, pelengkap itu loh. Tidak saya tolak semua, tidak saya kontradiktifkan, saling melengkapi kan bisa, kan begitu ya. Nah, makanya jangan pula ya kita pedagang obat herbal terus apa menuduh obat-obatan medis sebagai obat-obatan orang kafir. Lalu karena itu obat orang kafir gak boleh kita, masya Allah. Atau sebaliknya, kita yang di dua medis kedokteran anti banget sama Tibbun Nabawi, nggak boleh juga. Ya, kita kalau bisa digabungkan, kenapa harus dipertentangkan? Ya. Baik, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata dalam Tibbun Nabawi, salah satu bab di Zadul Ma'ad, bercelak dapat menjaga kesehatan mata. Dapat menjaga kesehatan mata. Artinya bercelak salah satu upaya untuk menjaga kesehatan mata, salah satu, bukan satu-satunya, bukan. Salah satu. Kemudian
menjernihkan dan menjelaskan pandangan, ya, menguatkan pandangan. Kemudian melunakkan kotoran mata sehingga dia keluar. Jadi kotoran mata yang keras-keras, yang kering-kering, dengan celak itu bisa keluar sendiri. Ya, dibantu keluarnya, begitu. Kayak obat tetes telinga itu loh. Kok denging seminggu ya kan? Orang ngomong suaranya kayak tanggung gitu. Periksa ke dokter apa? THT ya. Wah, banyak sumpelan. Disodor pakai mesin, git. Nah, masih ada yang nempel. Itu pakai obat tetes biar jatuh sendiri. Nah, cara kerja celak begitu juga. Dia bisa melunakkan kotoran mata. Kemudian fungsi yang lainnya adalah sebagai aksesoris memperindah mata. Udah, kemudian waktu terbaik penggunaan celak adalah sebelum tidur. Ya, waktu terbaik penggunaan celak adalah sebelum tidur. Makanya obat itu rata-rata diminum sebelum tidur. Nah itu. Ya. Karena biasanya kita belobok paling banyak itu setelah bangun tidur kan. Nah, ya. Kemudian ketika tidur kan nggak terlalu banyak gerak, nggak kena angin-angin dari luar gitu loh. Jadi kerja celak tadi optimal, ya, optimal. Tayyib, itu muqaddimahnya. Kita masuk ke hadis pertama di bab 7 ini, sekaligus hadis yang ke-49 dari kitab ini. An Ikrimah, dari Ikrimah bin Abi Jahal, an Ibni Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas. Nah, jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat. Jadi tidak serta-merta hadis itu harus sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, enggak mesti kayak begitu. Kadang bisa jadi dari sahabat ke sahabat lagi. Dari sahabat kedua baru ke tabi'in, enggak mesti dari sahabat langsung ke tabi'in. Ini buktinya. Ikrimah bin Abu Jahal sahabat, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sahabat juga. Nah, memang Ikrimah ini masuk Islamnya belakangan dibandingkan Ibnu Abbas. Kapan Ikrimah masuk Islam? Yang ingat dengan kajian Sirah Nabawiyah kita? Fathu Makkah, betul. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan sebenarnya dia masuk daftar most wanted. 10 orang yang kata Nabi, dimanapun kalian temui boleh kalian eksekusi, meskipun bergelantungan di kiswah Ka'bah. Salah satunya Ikrimah. Ya, jadi Nabi sebutkan 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan. Penjahat ini, kata Nabi. Kalau kalian ketemu mereka, dimanapun mereka ditemukan dan bersembunyi, meskipun di dalam Ka'bah dan bergelantungan dengan kiswah Ka'bah, itu boleh kalian eksekusi. Padahal hukum asalnya, kalau sudah masuk Ka'bah atau masuk Masjidil Haram atau masuk tanah Mekah yang batas Haramain, itu kan nggak boleh tumpahkan darah ya, nggak boleh. Tapi khusus 10 orang ini dikecualikan oleh Nabi. Jadi dalam usul fikih ada hukum pakem, hukum asli. Namun hukum asli ini bisa keluar ke hukum pengecualian jika ada kondisi-kondisi tertentu. Contoh yang lain, apa hukum makan bangkai? Hukum asalnya tidak boleh kecuali 2 bangkai, ikan sama belalang. Namun secara umum tidak boleh. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, apa-apa yang tadi tidak boleh bisa jadi boleh. Contohnya, korban pesawat jatuh nabrak gunung, boom. Semua penumpang meninggal kecuali dia. Dalam keadaan dia terjepit, gak bisa bergerak sama sekali, terjepit, tapi masih hidup. 3 hari 3 malam, kena hujan, dingin. Ketika dia sudah sekarat hampir mati, insting bertahan hidupnya bangkit. Satu-satunya makanan dia temui waktu itu adalah bangkai. Maka boleh. Namun ingat, sebatas menyelamatkan nyawa, bukan adu warek-warekan.
Oh, nyong ki wes 2 kilo ki. Ya enggak ya. Sebatas menyelamatkan nyawa saja. Ikrimah ini ketika itu dia kabur ke tepian pantai. Untuk kabur kemana? Ke Yaman. Dia mau lari. Sang istri yang sudah masuk Islam duluan berbaiat kepada Nabi berbarengan dengan Hindun, istrinya Abu Sufyan, meminta uzur kepada Nabi. Ya Rasulullah, ampuni dong suami saya. Rasulullah cuek. Datang lagi, Rasulullah ampuni suami saya, maafkan suami saya. Rasulullah cuek. Ya Rasulullah, demi Allah, dia laki-laki terbaik saat ini jika dia Islam, katanya sang istri. Dia laki-laki terbaik saat ini jika dia Islam. Maka tolong ya Rasulullah, maafkan dia. Kata Nabi, baik, aku maafkan dia, dengan catatan dia datang menemuiku sebelum matahari terbenam, dalam keadaan tunduk muslim. Kalau lebih dari itu, maka sang istri cepat-cepat nyusul sang suami ke pelabuhan tepian pantai. Waktu itu suami sedang menunggu kapal mau datang. Dikejar sama istrinya. My honey bunny, my husband, zawji, ila aina ant? Kau mau kemana wahai suamiku? Hendak kabur kemana engkau? Tidak ada satu negeri pun kelak pasti akan jatuh di tangan kaum muslimin. Kembalilah, kembalilah. Sang suami berkata, kalau aku kembali pasti aku dieksekusi. Istrinya berkata, Nabi tadi mengampunimu dengan syarat engkau datang menemui beliau sebelum matahari terbenam. Loh, 10 menit lagi. Kalau bacanya kita sebentar lagi. Maka dia naik kuda bersama istrinya tadi istrinya sendiri naik kuda, boncengan datang kepada Nabi. Disitulah dia menyatakan masuk Islam. Ya, itu Ikrimah. Waktu itu para sahabat hendak mengeroyok Ikrimah. Kenapa? Karena Ikrimah ini termasuk penjahat perang, terutama di perang Uhud. Ya. Tapi karena sudah masuk Islam, dosa-dosanya sudah dimaafkan. Nah, Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ismid, bercelalah kalian dengan ismid. Nah, itu yang bubuk hitam itu. Ya, bubuk hitam yang pakai wadah itu ya, ismid namanya. Kenapa? Fa innahu yajlul basar, dia dapat menjernihkan pandangan kalian. Wa yumbitu sya'r, dan ini menumbuhkan ini apa namanya? Bulu mata. Jadi nggak usah pakai eyeliner. Ya, pakai ismid, celak. Ya, dia menumbuhkan bulu mata sehingga apa namanya? Bulu matanya lentik gini, gitu ya. Waqala aidan, dan Ibnu Abbas juga berkata, kanat lahu mukhalatun yaktahilu minha kulla lailatin, dan Nabi punya wadah khusus untuk celak yang beliau pakai setiap malam sebelum tidur, thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi, 3 kali di kanan, 3 kali di mata kiri. Ya, jadi kapan Nabi gunakan? Sebelum tidur. Punya wadah khusus? Iya. Berapa kali Nabi gunakan? 3 kali. 3 kali. Pertanyaannya, tiga kali ini kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, atau kanan sekali, kiri sekali? Kanan yang kedua, kiri yang kedua, kanan yang ketiga, kiri yang ketiga. Maka jawabannya dua-duanya dilakukan Nabi. Ya. Syekh Abdul Razak dalam kitab ini menjelaskan,
jika yang Nabi lakukan adalah kanan dulu sampai selesai baru kiri, maka Nabi mengambil sunnah menyelesaikan yang kanan baru yang kiri. Oke. Tapi jika Nabi melakukan selang-seling, kanan dulu yang pertama baru kiri yang kedua, maka Nabi mengejar keutamaan mata kanan dapat bilangan ganjil. Coba dihitung ya. 1 ganjil bukan? 2 3 ganjil, 4 5 ganjil. Berarti mata kanan dapat keutamaan ganjil. Artinya mau metode yang mana pun dipilih sama-sama ada keutamaannya. Mau kanan dulu baru kiri, keutamaan mendahulukan yang kanan. Mau kanan kiri dapat keutamaan mengganjilkan yang kanan. Akan tetapi metode ini hanya Nabi lakukan memakai celak. Adapun berwudu, Nabi tuntaskan dulu yang kanan baru yang kiri ya. Di antara nikmat Allah, katanya beliau Syekh Abdul Razak, di antara nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita adalah 1, bola mata yang terus bergerak sehingga mata kita tidak kaku. Sebab kalau bola mata cuman ke sana doang gimana? Gimana coba? Kayak nih kepala kita nih, gini doang. 5 jam. Enggak noleh kanan, enggak noleh kiri, enggak dengak ke atas, enggak tunduk ke bawah. Gimana rasanya? Kecu, gitu. Lah ini saya nyetir 8 jam nih ke Medan. 8 jam, ya maksudnya 8 jam nyetir, 2 jam tidur, 8 jam nyetir, 2 jam tidur. Nah gini nih, kalau nggak gerak, ini keluar dari mobil tetap begini nih kepala saya nih. Ini gerak-gerak, ya kan? Nah, gerak-gerak. Sampai kita baca. Nah, zaman sekarang banyak orang-orang mengalami gangguan leher dan gangguan tangan, gangguan kesehatan leher dan gangguan kesehatan tangan. Kenapa? Main HP. Dan salah satu posisi terburuk main HP adalah tidur, kemudian leher agak diangkat diganjel bantal, kemudian nyekel HP begini. Itu lama-kelamaan akan merusak bentuk tulang leher, lama-lama begini. Nah, ini pun jadi apa? Pegel. Ya, ini salah satu bahaya terlalu lama megang berinteraksi dengan HP dalam posisi yang tidak sehat, ya. Kemudian di antara nikmat Allah juga adalah kelopak mata yang senantiasa berkedip. Supaya apa? Kalau tadi bola mata senantiasa bergerak biar gak keju. Yang kedua nikmat Allah tadi apa? Kelopak mata yang senantiasa berkedip. Apa fungsinya? Untuk menahan kotoran masuk ke dalam mata, ya. Itu nikmat Allah yang jarang kita syukuri. Ya. Baik, hadis 51. Dari Jabir bin Abdullah. Ini salah satu sahabat yang istimewa. Nama lengkapnya Jabir bin Abdullah bin Haram. Ayahnya bernama Abdullah bin Haram. Dan ayahnya ini gugur di perang Uhud. Dalam suatu riwayat dikatakan, tatkala ia telah gugur, Allah membangkitkannya sesaat. Lalu dia ditanya, "Kau mau apa?" Malaikat bertanya, "Kau mau apa?" Dia berkata, "Hidupkan aku kembali, kirim aku ke medan tempur lagi sampai aku terbunuh. Hidupkan aku kembali, kirim aku ke medan perang sampai aku terbunuh." Kata malaikat, "Rabbku berkata, itu permintaan yang tidak mungkin." Maka Abdullah bin Haram berkata, "Kalau itu tidak boleh, ya sudah, aku tidak ada permintaan yang lain." Maka akhirnya nyawa pun dicabut secara sempurna. Adapun sang anak Jabir bin Abdullah, ini seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi. Dia berada di peringkat ke-6 periwayat hadis paling banyak.
Ya. Dan keistimewaan dia yang lain adalah dia lebih memilih menikahi janda daripada gadis. Dialah Jabir, lebih memilih menikahi janda daripada gadis. Tapi dia punya alasan. Karena ini kan menyelisihi perintah Nabi sebenarnya. Yang Nabi perintahkan, nikahilah yang masih gadis. Tapi Jabir menikahi janda. Nabi tanya, "Wahai Jabir, kenapa enggak kau nikahi gadis? Kau kan laki-laki perjaka. Kenapa enggak nikahi gadis? Kau bisa bermain dengannya, dia bisa bermain denganmu." Apa kata Jabir? "Wahai Rasulullah, saya punya 6 adik perempuan. Kalau saya nikahi gadis, maka saya bakal kerepotan ngurusi 7 adik perempuan. 7-7-nya ngambek habis saya. Maka saya nikahi janda yang sudah dewasa, yang keibuan, biar bisa apa? Membantu aku ngurus adik-adikku." Kata Nabi, pilihanmu jempolan. Jadi boleh, jadi silakan nikahi janda. Apakah perlu alasan? Nggak perlu. Tapi jika ada alasan seperti ini lebih tepat. Ya. Tertarik sih Ustaz, tertarik kan? Asal nggak ada ekornya begitu. Loh, nggak apa-apa ada ekornya. Hari Ahad nikah, Senin ngantar dia sekolah. Kalau jandanya punya anak ya kan seru kan? Hari Ahad sudah nikah, Seninnya sudah ngantar anak sekolah, ya kan? Tayyib, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil ithmit inda naumi." Hendaklah kalian memakai celak sebelum tidur. Kenapa? Fa innahu lajulul basar wa yumbitu sy'r. Karena celak menjernihkan pandangan dan melebatkan bulu mata. Ini sudah kita bahas tadi ya. Demikian pula 2 hadis berikutnya, ya, hanya berbeda periwayatan namun teks hadisnya sama kurang lebih. Kita masuk ke bab yang ke-8. Thiyabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pakaian. Ya, jenis pakaian Rasulullah, bahannya, warnanya, tipe modelnya. Ini akan kita bahas di bab ini ya. Syekh Abdul Razak berkata, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis-hadis yang disajikan oleh Imam Tirmizi dalam kitab ini, perlu diketahui bahwa hukum asal pakaian, hukum asalnya itu apa? Mubah. Ya, pakaian termasuk perkara yang dilakukan Nabi yang hukum asalnya mubah. Artinya setiap orang dipersilahkan kebebasan memilih apa model pakaiannya, apa motif, apa namanya? Selain motif apa bahasanya? Coraknya, apa warnanya, apa bahannya. Kita diberikan kebebasan. Karena hukum asalnya boleh, dengan catatan selama tidak melanggar syariat itu. Sekarang saya mau tanya, dalam agama kita mana yang lebih banyak? Perkara-perkara yang hukum asalnya boleh, bahkan perkara-perkara yang malah dimaklumi, atau perkara-perkara yang hukum asalnya terlarang? Dalam agama kita mana lebih banyak jumlahnya? Dalam agama Islam mana yang lebih banyak? Perkara-perkara yang hukum asalnya boleh atau perkara-perkara yang hukum asalnya tidak boleh? Bingung jawabnya? Saya kasih clue. Al-Islamu yusran wala usran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Islam itu agama yang mudah, bukan untuk mempersulit. Allah menginginkan kita mudah, Allah tak ingin kita sulit.
Sekarang jawab pertanyaan tadi. Mana yang lebih banyak dalam perkara agama kita? Sesuatu hukum asalnya boleh. Ini hukum dunia maksudnya, perkara-perkara dunia, bukan perkara ibadah. Ya, perkara-perkara dunia. Segala bentuk buah-buahan boleh, kecuali nggak ada duitnya. Nah, enggak. Boleh hukum asalnya buah-buahan. Hewan boleh. Air boleh. Menjadi tidak boleh jika ada sebab-sebab tertentu saja. Inilah rahmatnya Allah kepada kita. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di antara sekian banyak bentuk, dibolehkan untuk kita nyaris banyak hal. Demikian pula dengan pekerjaan. Apapun jenis pekerjaannya hukum asalnya boleh, kecuali beberapa jenis pekerjaan yang jelas-jelas melanggar syariat. Sehingga jika ada orang berkata ketika kita nasihati, "Loh Pak, niku pekerjaannya haram loh." Sing haram wae sulit apa meneh? Ini pola pikir sesat ini. Padahal yang Allah halalkan lebih banyak, yang Allah haramkan cuman sedikit. Lalu dia berkata, yang halal, yang haram aja susah. Ya jelas susah karena dia sedikit. Coba kau cari yang banyak yang halal, mudah. Sebenarnya yang sulit itu bukan pekerjaannya, yang sulit itu gengsinya. Ya kali saya S1 lulusan UGM, masa dorong gerobak. Dia nggak tahu Korun dulu kaya gara-gara dorong gerobak. Ya nggak? Korun itu dulu kaya gara-gara dorong gerobak. Gerobak dhewe, utuh gerobak wong maling ge jenenge. Gerobak dhewe, jualan. Islam itu agama yang wasi', luas, mudah, gitu loh. Sama halnya dengan pakaian. Hukum asalnya boleh saja. Ya. Hanya yang penting tidak melanggar syariat Islam. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian, walbasu, silahkan pakai pakaian kalian, watasaddaqu, dan sedekahlah kalian." Lihat urutannya ya, makan, minum, pakaian, baru habis itu sedekah. Artinya penuhi dulu kebutuhan diri sendiri dan keluarga, baru sedekah. Ya. Watasaddaqu, sedekahlah kalian. Makan silahkan, minum silahkan, berpakaian silahkan, bersedekah silahkan. Min ghairi israf, asal jangan israf. Apa arti israf? Berlebihan. Apa bedanya mubazir dengan israf? Tabdzir dengan israf apa bedanya? Ayo. Pernah dibahas di kitab tafsir, belajar tafsir Al-Quran? Di sini bedanya ya. Jenengan kan kalau ayat-ayat tentang mubazir kan gimana bunyinya? Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Itu kan? Mubazir itu temannya syaitan. Lalu israf kan di mubazir juga artinya mirip-mirip ya kan? Tapi israf juga itu artinya sama. Lalu di mana letak bedanya? Jadi israf, coba lihat ayat ini. Makan, minum, pakaian, sedekah. Yang penting jangan berlebihan. Artinya apa? Israf ini pada perkara yang boleh, tapi dilakukan secara berlebihan. Berlebihan dalam perkara yang boleh, dicela. Sementara tabdzir, mubadzir, menggunakan satu kenikmatan untuk bermaksiat. Kalau begitu lebih besar dosa yang mana? Israf atau tabdzir? Tabdzir. Saya ulangi ya, saya ulangi. Memang jam-jam segini agak-agak rawan, belum makan malam kan?
Kadang nggak connect antara sini sama sini. Ya. Israf sesuai dengan ayat ini digandengkan dengan perkara-perkara yang mubah, betul? Makan, minum, pakaian, sedekah. Faham tuh? Paham? Oke, artinya berlebih-lebihan dalam konteks israf adalah sesuatu yang mubah tapi dikerjakan secara berlebih-lebihan. Nah, dicela oleh agama. Makan, wah, gotek, segongan tintek. Satu apa? Satu rice cooker dihabisin sendiri. Ini kan israf namanya. Boleh dia makan, tapi ketika berlebih-lebihan melampaui batas itu israf. Tidur, hukum asalnya boleh. Tapi kalau habis isya tidur sampai jam 4, bangun sholat subuh, habis subuh tidur sampai jam 11, bangun mandi sholat zuhur, habis itu tidur. Kecuali dia sakit gitu ya kan, memang harus banyak istirahat. Dia orang sehat, masih segar, masih muda, ini israf. Iya. Namun ingat, israf dalam perkara yang mubah ini ketika dikerjakan semakin overdosis, semakin berlebih-lebihan, bisa juga jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Bisa. Makan sak pol-pole sampai terjadi gangguan pencernaan, kemudian masuk rumah sakit, operasi. Nah, ini jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Kenapa? La tulqu anfusukum ila tahlukah, katanya Allah. Jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, kalau begitu, perkara rokok masuk tabdzir atau israf? Hah? Ayo. Rokok masuk tasrif atau tabdzir? Tabdzir. Karena pada perkara yang haram. Bukan israf. Israf itu pada perkara yang mubah. Apa ada orang mengatakan rokok hukumnya mubah? Nggak ada. Ya, maka hati-hati ya. Merokok termasuk perbuatan tabdzir. Sementara Allah katakan apa? Wala tubadzir tabdzira. La. Dalam usul fikih, la, larangan hukum asalnya haram. Apalagi Allah tutup dengan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Kemudian dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, kul ma syi'ta, makan apa yang kalian mau. Wa albis ma syi'ta, pakai pakaian sesuai selera kalian. Ma akhta'tuka ithnatani, selama kalian tidak melakukan dua kesalahan. Yang pertama, sarfun, yaitu israf, berlebih-lebihan, au makhyalatun, atau sombong. Ya, angkuh lebih tepatnya ya. Jadi ini ini diantara larangan dari makan dan berpakaian, apa itu? Jangan berlebihan, jangan sombong. Makan berlebihan, oke, kita tahu konsepnya. Tapi larangan Nabi makan jangan sampai sombong, gimana? Gimana? Makan jangan sampai sombong, gimana? Tahu? Gimana? Dalam kajian sehari-hari gimana contohnya? Makan tapi sombong. Dihidangkan, ya, kita bertamu ke rumah, ya saudara kita yang agak-agak fakir gitu ya, tapi menjamu kita gitu. Lalu kita, aduh kalau berasnya kayak begini saya nggak level, bisa usus buntu saya nanti ini. Nah ini sombong. Ya. Nabi itu dihidangkan makanan, pasti beliau makan kecuali beliau nggak selera, bukan karena beliau nggak level. Contohnya apa? Bawang. Ya, ketika beliau nginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari di awal-awal hijrah, dihidangkan makanan yang normal. Beliau makan, esoknya dihidangkan makanan mengandung bawang, beliau nggak mau. Abu Ayyub heran, Rasulullah, apakah bawang haram? Kata dia, oh enggak,
ada. Hanya saja aku kurang berminat. Padahal katanya para ulama sejarah, hidangan di hari kedua itu lebih mewah daripada hidangan di hari pertama, sehingga penolakan Nabi ini bukan karena levelnya makin rendah makanannya, bukan. Ya. Selain dua larangan ini, ada larangan lain. Di antaranya apa? Di antaranya larangan memakai pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang nyeleneh, pakaian yang membuat kita jadi pusat perhatian. Misalnya apa? Pakai celana dipelortoin sampai model-model anak rap gitu ya. Celananya diturunin sampai kelihatan celana dalamnya. Ini celana tapi diturunin gitu loh. Style katanya. Jalannya pun susah ya kan. Ini syuhrah, nyeleneh. Atau apa? Celana tapi dipakai ke badan jadi baju. Celana tapi dipakai ke badan jadi apa? Baju, nyeleneh, syuhrah. Ya. Atau apa? Pakai peci tapi 3 meter. Nyanyi-nyanyi Menara Pisa. Di sini kan nyeleneh itu ya. Kalau dipakai di Turki, di Afgan mungkin biasa orang. Tapi kalau itu dipakai di sini, gimana kita ngelihatnya? Ada orang masuk ke masjid pecinya nyangkut di pintu kan tinggi-tinggi ya. Kita kan wih. Pecinya ya kan udah bisa kita cantolkan baju untuk jemur, itu tinggi kali. Nah, itu syuhrah. Kemudian larangan yang lain adalah tasyabbuh bil kuffar. Itu pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Ya Allah Ta'ala a'lam. Sekian dulu pembahasan kita di awal bab 8 ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.